Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Resensia, nomor absen 23. Nama saya Nadina Ivanca, nomor absen 25. Nama saya Nafala Aulia Ramadhani, nomor absen 26. Nama saya Nala Dinda Ketasi, absen 27. Islam merupakan salah satu agama yang memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia secara damai membuat masyarakat menerima Islam meskipun sebelumnya telah berkembang berbagai kebudayaan dan aneka ritual yang bersifat lokal. Masyarakat Jawa sendiri merupakan masyarakat yang sudah memiliki bermacam-macam budaya, bahkan berkembang sebelum kedatangan Islam. Pasca Islam masuk, tidak serta-merta menggeser kebudayaan lokal. Selain itu, upaya Islamisasi yang dilakukan oleh para tokoh Islam di Indonesia pada masa awal sengaja menggunakan pendekatan budaya sebagai sarana dakwah. Hal ini membuat adanya kontak antara kebudayaan dan ritual dengan kebudayaan Islam. Sebagian besar dari kontak yang terjadi akan menimbulkan proses alkulturasi, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi asimilasi ataupun sinkretisme. Proses alkulturasi antara Islam dan kebudayaan lokal, terutama ritual, menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas karena keduanya saling menyatu dan diterima baik oleh masyarakat. 1. Pengertian ritual. Ritual atau yang juga dikenal dengan ritus ini sebenarnya merupakan penampakan dari keyakinan religius dan praktek-prakteknya. Kepercayaan terhadap suatu hal menuntut seseorang untuk melakukan kegiatan secara khusus, sehingga ada tata cara perlakuan secara sakral yang bahkan tidak dapat dipahami secara ekonomi maupun rasional. Keberadaan ritual bertujuan untuk meningkatkan solidaritas atau menghilangkan perhatian kepada kepentingan individu. Ritual dan ritus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ritus krisis hidup dan ritus gangguan. Ritus krisis merupakan ritus-ritus yang dilakukan untuk mengurangi krisis hidup yang dialami manusia ketika beralih dari satu tahapan kehidupan, misalnya kelahiran, kematian, dan lain-lainnya. Sedangkan ritus gangguan merupakan ritus yang dilakukan untuk menghindarkan dari adanya gangguan roh. Setiap acara keagamaan dalam ritual memiliki beberapa komponen, yaitu tempat upacara, waktu upacara, benda-benda, alat-alat upacara, dan orang-orang yang melakukan upacara. Dalam upacara keagamaan ada beberapa hal yang sering dilakukan, mulai dari bersaji, berkorban, berdoa, dan makan bersama, menari, dan bernyanyi, dan masih banyak lagi, tergantung masing-masing kepercayaan yang dianut. Akulturasi merupakan suatu proses perubahan di mana terjadi penyatuan kebudayaan berbeda, sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaannya sendiri. Proses terjadinya akulturasi berlangsung dalam jangka yang lama. Hal ini dikarenakan unsur budaya asing yang diterima secara selektif dan unsur budaya asing yang tidak dapat diterima atau ditolak, sehingga proses perubahan kebudayaan melalui mekanisme akulturasi masih memperhatikan adanya unsur-unsur komunikasi antara dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan. Yang ketiga, yaitu ritual masyarakat Jawa pra-Islami. Kehidupan masyarakat Jawa tidak dapat dilepaskan dari berbagai ritual keagamaan. Ritual ini telah ada sejak sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan terhadap keberadaan roh halus pada setiap benda animisme. Oleh orang Jawa percaya keberadaan roh baik dan roh jahat. Di berbagai tempat, roh jahat dipercayai akan mengganggu manusia setiap saat dan baru berhenti ketika diberi sesaji. Pemberian sesaji harus dilakukan melalui serangkaian upacara. Sesaji dipersembahkan kepada roh yang biasanya bermukim di pohon beringin, sendang, beli, kuburan, atau tempat-tempat lain yang dianggap keramat. Pemberian sesaji dilakukan dalam bentuk upacara. Upacara yang dilakukan ini meminta berkah dari roh baik untuk melestarikan upacara pemujaan itu. Masyarakat membuat patung dari batu sebagai tempat-tempat pemujaan nenek moyang. Mereka juga membuat bunyi-bunyi, tari-tarian, dan bayang-bayangan nenek moyang sebagai penyempurnaan jalannya upacara. Hal ini bertujuan agar roh nenek moyang berkenan menerima permohonan keselamatan yang mereka minta. Salah satu upacara yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah Slametan. Slametan atau
Wilujengan merupakan salah satu upacara pokok dari hampir seluruh ritus dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya. Selamatan ini biasanya dilakukan di salah satu rumah yang memiliki hajatan tertentu dengan mengundang keluarga dan tetangga terutama yang laki-laki. Selamatan seringkali diadakan pada malam hari. Selamatan dilakukan untuk memperingati beberapa hal seperti kelahiran, pernikahan, dan juga kematian. Upacara selamatan dalam masyarakat Jawa sangat beragam jenisnya, antara lain sebagai berikut. Tingkeban. Upacara atau ritual ini dilakukan ketika kandungan berusia 7 bulan. Maka dari itu, orang Jawa juga sering menyebut tingkeban dengan selamatan mitoni. Dalam upacara ini biasanya dihidangkan 7 buah nasi tumpeng, macam lauk pauk, dan 7 juadah dengan warna yang berbeda-beda pula. Setiap hidangan memiliki makna melambangkan kelahiran dan cepat dan selamat. Upacara selamatan ini biasanya diadakan pada hari Setu Wage dalam bulan ke-7 kandungan. Hari Setu Wage dipilih karena dianggap sama dengan istilah metu age atau lekas keluar. Sejak diadakannya upacara mitoni, calon ibu harus mematuhi berbagai syarat dan pantangan, seperti mencuci rambutnya seminggu sekali dengan air merang yang sudah diberi kekuatan gaib atau ucapan mantra-mantra. Upacara kelahiran. Ketika bayi lahir, dukun bayi akan memotong tali pusar bayi dengan menggunakan pisau terbuat dari bambu atau walet sambil menggumamkan mantra-mantra. Setelah itu, dukun bayi akan memandikan bayi dan memberikan minum berupa ramuan yang terbuat dari madu, sari sunti, dan daun kelor. Perkawinan. Dalam upacara ini disediakan sesaji bocah wali bagi pengantin yang keduanya berstatus bujang, jejaka, dan perawan. Menyediakan sesaji yang memiliki makna antara lain daun sirih, pisang sanggan, dan tumpeng tulung. Untuk pengantin yang sudah berkeluarga, misalnya duda atau janda, menggunakan sesaji pancarsa jati. Di dalamnya juga berisi sesaji dengan makna tertentu. Upacara perkawinan dalam masyarakat Jawa terdiri dari berbagai rangkaian acara mulai dari lamaran, pasok tukon, liru kalpika, siraman, midodareni, dan panggih. Upacara kematian. Pada upacara kematian ini akan diadakan selamatan mulai dari surtana, telung dinane, pitung dinane, petang puluh dinane, 100 dinane, setahun, 2 tahun, lan 1000. Dalam upacara ini, selamatan kematian ini terdapat sesaji lengkap mulai dari tumpeng, ingkung, sego golong. Alkulturasi budaya Islam dan ritual Jawa. Agama Islam mengajarkan para pemeluknya melakukan kegiatan-kegiatan ritualistik tertentu. Kegiatan ritualistik yang dimaksud meliputi berbagai bentuk ibadah sebagai yang tersimpul dalam rukun Islam, yakni syahadat, sholat, puasa, dan haji. Khusus mengenai sholat dan puasa, intisari dari sholat adalah berdoa menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan puasa adalah suatu bentuk pengendalian nafsu dalam rangka menyucikan rohani. Aspek doa dan puasa tampak mempunyai pengaruh yang sangat luas, mewarnai berbagai bentuk upacara tradisional orang Jawa. Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara atau ritual, baik upacara berkaitan dengan lingkaran hidup manusia dan juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang membahayakan bagi kelangsungan hidup. Tertentu dengan upacara itu diharapkan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat. Secara luas, Islam memberikan warna baru pada upacara-upacara dengan sebutan kenduren atau selamatan. Di dalam upacara selamatan ini, yang pokok adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam.
Sebagaimana diketahui dalam tradisi Islam Jawa, setiap kali terjadi perubahan siklus kehidupan manusia, rata-rata mereka melakukan atau mengadakan ritual selamatan dengan memakai berbagai benda-benda makanan sebagai simbol penghayatan atas hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi masyarakat muslim Jawa, ritual sebagai wujud pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah sebagai mana yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual memiliki kandungan makna yang mendalam. Simbol-simbol ritual merupakan ekspresi atau pengewejantahan dari penghayatan dan pemahaman akan realitas yang tak terjangkau, sehingga menjadi yang sangat dekat. Dengan simbol-simbol ritual tersebut, terasa bahwa Allah selalu hadir dalam dan selalu terlibat menyatu dalam dirinya. Jadi, kesimpulannya yaitu masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang memiliki beberapa ritual keagamaan yang bervariasi. Ritual keagamaan ini bahkan sudah ada sejak berkembangnya kepercayaan animisme. Kepercayaan akan adanya roh menjadikan masyarakat Jawa melakukan ritual demi mengusir gangguan roh jahat. Selain itu, ritual yang dilakukan oleh orang Jawa juga bertujuan untuk mengharap berkah dari nenek moyang mereka. Ritual upacara keagamaan di Jawa berkembang sebelum kedatangan Islam, antara lain Tigeban, upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian. Secara keseluruhan, ritual tersebut mengandung makna-makna tertentu. Pasca kedatangan Islam, ritual-ritual tersebut mulai mengalami akulturasi dengan budaya Islam. Kedatangan Islam mewarnai ritual-ritual lokal Jawa sehingga keduanya dapat menyatu dan menjadi kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Proses akulturasi antara budaya Islam dan ritual masyarakat Jawa ini tidak serta-merta terjadi secara instan, tetapi diperlukan proses panjang yang akhirnya membuat masyarakat Jawa lambat laun menerima keberadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.